Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, khalaqas samawati wal ard wa anzalallahu fiha minas samai ma'an liyanbita bil asjar wal azharu mutanawi'ata 'alal ard wa zayyanaha bin nujubi wal kawakibi wal qamari wassam kullu yajri bi qudratillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hal-hal perbuatan yang baik memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-Nya yang beriman kepadanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 ada suatu perintah yang sangat baik dan luar biasa sekali dan banyak mengandung manfaat dalam kehidupan kita, yaitu sedekah. Sedekah bisa membuat berkah 7 keturunan. Ini menjadi menarik dan menjadi sebuah cerminan dalam kehidupan kita semestinya yang harus kita lakukan. Ada diceritakan dalam kisah yang menarik, ada seorang ibu yang mempunyai seorang anak laki-laki. Ibu ini pekerjaannya adalah petani. Mohon maaf, ibu ini pekerjaannya adalah penjahit. Dia ingin bagaimana anaknya ini bisa sukses pada masa depannya. Tapi sang anak ingin membantu kerja ibunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi ibunya tidak pernah mengizinkan. Ibunya tetap mengatakan, belajarlah engkau dengan baik, belajarlah engkau dengan giat untuk menggapai cita-citamu, untuk urusan nafkah, untuk mencari kehidupan, untuk mencari rezeki, biarlah itu ibu. Karena itu yang disampaikan ibunya, akhirnya anaknya tidak berani lagi membantahnya. Dalam perjalanan akhirnya anaknya ini bisa menyelesaikan kuliah dengan baik, karena kebetulan anak ini mendapatkan pikiran, hati dan belajar yang baik, belajar yang cerdas, dan juga orangnya juga penuh dengan semangat. Ketika dia selesai, kemudian dia mulailah mencari pekerjaan, dan suatu ketika diterimalah dia menjadi seorang guru di tempat yang terpisah jauh dari ibunya. Dan dia berniat dan dia bertekad satu ketika gaji pertamanya ini akan dipersembahkannya kepada ibunya. Bukti cinta dia, bakti dia kepada ibunya yang selama ini telah berjuang, yang telah berkorban demi bagaimana dia bisa belajar, bagaimana dia bisa sukses dan menyelesaikan kuliahnya. Setelah dia mulai melaksanakan tugasnya dan sampailah 1 bulan dia menyelesaikan tugasnya, menerima gaji pertama lah dia. Sangat senang hati anak ini, dia ingin pulang. Kebetulan ketika itu dia sudah berumah tangga, waktu kuliahnya dia sudah menikah, dan setelah dia menikah dilanjutkan kuliahnya. Dibawanya lah istri dan anaknya pulang untuk berjumpa dengan ibunya yang memang sudah lama tidak berjumpa dengan ibunya. Dalam jauh perjalanannya, ketika dia mendekati rumah itu, dia melihat rumahnya kok penuh keramaian. Ada orang datang ke rumah. Ternyata terkejut dia, ibunya telah meninggal. Dia menangis sebagai seorang anak yang belum sempat memberikan gaji pertamanya untuk ibunya. Dia tidak memberitahukan, kenapa adik tidak pernah memberitahukan kalau ibunya sudah sakit. Karena jarak tadi jauh dan tidak bisa dia berkomunikasi ketika itu, karena betul dia berada di tempat terpencil pula. Singkat cerita dia ingin bagaimana setiap bulannya sepertiga gajinya dia infakkan kepada masjid, kemudian membantu masyarakat yang kekurangan air. Dia sediakan truk pengangkut air datang ke rumah masyarakat itu. Tiap bulan dia niatkan itu sedekah untuk ibunya. Dan sudah lama dia tidak pulang, akhirnya dia ingin pulang kembali, rindu dengan kampung halaman ibunya. Dibawanya lah anak dan istrinya pulang, dan sangat terkejut dia ketika dia melihat ada truk yang mengantarkan air ke masjid untuk bisa
masyarakat jamaah untuk berudu, untuk menggunakan air di masjid itu. Terkejut dia, ternyata dia memberikan bantuan air kepada orang-orang yang di sekitar rumahnya, di tempat yang tidak dikenal. Ternyata di kampung sendiri tidak ada air. Tapi tiba-tiba ada seorang bapak datang kepada dia. Terima kasih wahai anakku, engkau telah bersedekah untuk bagaimana masyarakat kita mendapatkan air, mudah untuk berwudu, mudah untuk melakukan aktivitas yang lain dengan ada air ini. Dia terkejut, dia tidak ada merasa memberikan sedekah kepada masjid ini. Tiba-tiba datanglah anaknya mencium tangan bapaknya. Dia katakan, mohon maaf wahai ayahku, aku telah memberikan setiap bulan uang yang ayah kasih jajan kepadaku, uang belanjaku, aku tabung dan kemudian aku kirimkan kepada etek dan kirimkan kepada adik ayah untuk bisa masyarakat ini menggunakan air. Luar biasa, ternyata betullah dengan sedekah itu bisa membuat berkah 7 keturunan. Anaknya sendiri, cucunya bisa menyedekahkan apa yang sudah diberikannya kepada ayahnya untuk disedekahkannya untuk ayahnya, dan sang ayah mensedekahkan untuk ibunya. Inilah yang kita harapkan, bagaimana Ramadan ini membentuk kesantunan-kesantunan kita, kedermawanan kita. Mudah-mudahan kita selalu diberi bimbingan oleh Allah untuk menjadi orang-orang dermawan, terutama kepada kaum duafa yang membutuhkan. Perbanyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.